Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 10 yang perkenalkan, nama saya Deli Alfian Ya, dan teman saya Muhammad Fahmi Siti. di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran ilmu kalam di Indonesia. Betul. Apa sih itu? Apa sih ilmu kalam itu? Iya. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas sesuatu mengenai ketuhanan, lalu utusan-utusannya. Apa itu utusan ya? Biasa disebut dengan wasitoh. Wasitoh itu adalah pelantara. Jadi selain membahas ketuhanan, ilmu kalam ini juga membahas pelantara antara ketuhanan tersebut dengan manusia, yaitu wasitoh. Yang ada berapa? Ada 2 wasitoh ini, yaitu malaikat dan rasul. Lalu apalagi ilmu kalam juga membahas tentang hari kiamat. Mengapa disebut kalam? Kalam itu kan berarti perkataan ya kan? Karena yang tersusun terucapkan bahasa Ya. Arab ya harusnya ya. Kalam kan. Tapi tetap kita Indonesia juga itu kalam juga ya. Ya, kata-kata kan. Sebab selain membahas bahasan tadi ya tentang ketuhanan, tentang wasitoh, kalam juga harus dibicarakan dengan kata-kata, dengan mengungkapkan pendapat yang akan kita bahas ini ya, para tokoh-tokoh yang akan membahas pendapat kalam. Tokoh-tokoh di Indonesia itu ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama itu Haji Muhammad Rashidi, yang kedua itu Harun Nasution, yang ketiga itu Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang keempat itu Ahmad Dahlan, yang kelima itu Buya Hamka. Di sini kami sebagai kelompok 10 akan fokus dengan pernyataan kalam Muhammad Rashidi dan Harun Nasution. Pertama itu Muhammad Rashidi. Ya. Sebelum jadi yang kita dibahas itu Muhammad Rashidi. Ya. Sebelum kita mengetahui apa sih pernyataan kalam-kalamnya, alangkah baiknya kita mengetahui tentang riwayat hidup beliau nih bagaimana nih. Maka ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Iya. Sayang ke siapa, Pak? Ke Muhammad Rashidi. Iya. Rashidi maksudnya. Nah, apa sih, gimana sih riwayat hidup beliau? Di kota Yogyakarta, di kota gede, Provinsi Yogyakarta, pada tanggal 20 Mei 1915. Dan wafatnya itu beliau pada tanggal 30 Januari 2001. Apa sih pemikiran kalam menurut Muhammad Rashidi ini? Jadi uniknya dalam Muhammad Rashidi ini, beliau memiliki pemikiran-pemikiran kalam yang berbeda dari orang-orang seangkatannya. Di antaranya, yang pertama yaitu pemikiran kalam beliau ada berapa aspek? Ada tiga aspek. Yang pertama adalah tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Teologi itu ilmu ketuhanan. Teologi itu. Jadi kan Harun Nasution itu berpendapat ya bahwa ilmu kalam dan teologi ini adalah sesuatu yang sama. Padahal menurut Haji Muhammad Rashidi dalam pandangan ini mengatakan ada kesan bahwa ilmu kalam itu adalah teologi Islam, sedangkan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya itu antara kedua itu. Teologi itu adalah ilmu kalam Kristen, ilmu kalam itu adalah teologi Islam. Jadi menurut Haji Muhammad Rashidi itu sama-sama saya, padahal itu berbeda ya, sangat berbeda jelas. Karena teologi itu kan kalau Kristen nyambungnya ke Nabi Isa ya. Nabi Isa, betul. Kalau kita kan Islam hanya mengesahkan Gusti Allah. Dan kita menuturkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua adalah tentang tema-tema ilmu kalam ya. Tema-tema ilmu kalam. Jadi Muhammad Rashidi ini mengkritik pendapat Harun Nasution dengan mengatakan bahwa deskripsi aliran kalam yang ada di Indonesia ini sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Maksudnya gimana? Jadi kan Harun Nasution itu mengatakan ya bahwa ada perbedaan antara pendapat Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Itu kan aliran kalam kan ya, dua itu. Nah, itu dikritik oleh Muhammad Rashidi dengan mengatakan jika seperti itu, jika membeda-bedakan seperti itu nantinya akan menyusahkan, melemahkan iman mahasiswa ya. Iya, makanya oleh Muhammad Rashidi dikritik seperti itu.
Yang ketiga. Yang ketiga adalah hakikat iman. Hakikat iman. Nah, dalam hakikat iman ini Haji Muhammad Rashidi mengkritik pendapat Nur Khalis Mazid. Nur Khalis Mazid ada tokoh namanya Nur Khalis Mazid yang mengatakan ya, menurut Nur Khalis Mazid ini ya. Percaya iman adalah percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman seseorang. Jadi pendapat Nur Khalis Mazid ini, beliau berpendapat bahwa iman itu adalah bersatunya manusia dengan Tuhan. Yang disebut takwa itu. Padahal sebenarnya kan menurut HM Rashidi, Haji Muhammad Rashidi, bahwa iman itu bukan sekedar bersatunya manusia dengan Tuhan. Kita ada hubungan dengan manusia lagi, dengan tumbuhan. Jadi bukan sekedar bersatunya dengan Tuhan, tapi juga punya hubungan dengan makhluk-makhluk lain. Ya, sebab mengapa Haji Muhammad Rashidi mengatakan seperti itu? Ya karena bersatunya manusia dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak sembarang orang yang dapat seperti itu. Yang dapat kehusuan kita kan paling rendah ya. Iya kan, kehusuan kita paling rendah. Hanya 1 banding 1.000.000 kata dia. Iya, susah. Muhammad Rashidi, inti keimanan itu ada 3. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah hubungan dengan manusia, yang ketiga adalah keibadahan. Jadi menurut Rashidi gitu. Lebih luas gitu. Empat iman itu menurut Rashidi. Dan kita akan membahas tentang tokoh yang kedua, yaitu Harun Nasution. Sama seperti yang tadi, kita harus kenal dulu gimana nih Harun Nasution itu, apa sih pendidikan formalnya gitu. Boleh saya jawab? Iya. Maaf ya. Jadi Harun Nasution ini lahir pada hari Selasa 23 September 1919. Di mana lahirnya? Di Pulau Sumatera. Iya. Dan ayahnya juga dengar-dengar itu baca-baca itu ulama. Iya, ulama. Beliau ulama ahli dalam kitab-kitab Jawi. Ya. Ahmad Jabar ya. Ya, Jabar Ahmad. Jabar Ahmad. Jabar Ahmad nama ya beliau. Sekolah permanen beliau adalah sekolah Belanda ya, waktu penjajahan. Harun Nasution itu ketika zaman penjajahan sekolah Belanda. Ya. Lalu dilanjut di Modern Islamitis Quick School. Lalu lanjut lagi ke Universitas Azhar yaitu yang di Mesir. Sekolah Ustadz Abdul Somad kuliah Ustadz Abdul Somad di situ. Lalu lanjut ke Universitas Amerika di Mesir. Jadi di Eropa ya. Dia bergaulnya dengan orang Eropa. Meskipun jadi ini uniknya tuh Haji dalam Harun Nasution ini, selain beliau menganut pemikiran-pemikiran Timur Tengah, beliau mengkolaborasikan pemikiran tersebut dengan budaya-budaya Barat. Ya, makanya beliau sekolah di Universitas Amerika, tapi yang berada di Mesir. Di Mesir, ya. Nah, apa sih pemikiran kalam menurut beliau? Ada berapa aspek? Pemikiran kalam menurut Harun Nasution ini ada 3. Yang pertama itu peranan akal. Ya, jadi pemikiran kalam Harun Nasution ini menitik beratkan kepada akal gitu. Bahkan beliau menyatakan suatu pernyataan bahwa akal itu melambangkan kekuatan manusia. Jika akalnya kuat, manusia akan imannya akan kuat. Jika akalnya lemah, imannya akan lemah. Jadi iman naik, nafsu turun. Nafsu naik, iman turun gitu. Dan yang kedua itu tentang pembaharuan teologi, pemikiran kalam beliau yang kedua. Jadi mengapa Harun Nasution ini mengatakan pembaharuan teologi? Sebab beliau berpendapat bahwa asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat ini mengalami kemunduran. Ya. Jadi ada menurut Harun Nasution nih ya. Harus ada kemajuan ya. Jadi asumsi-asumsi yang sudah ada sekarang ini ada yang salah gitu. Ada sesuatu aspek yang salah dalam asumsi mereka. Maka Harun Nasution mengadakan pembaharuan dalam teologi ini. Yang ketiga itu adalah hubungan antara akal dan wahyu. Apa sih hubungan akal dan wahyu itu? Kan tadi sudah disebut ya. Iya, akal itu melambangkan iman ya. Kekuatan iman. Bila akalnya lemah, imannya akan lemah. Bila akalnya kuat, imannya akan
kuat. Iya. Nah, dibanding beliau menitik beratkan pada akal, beliau juga mengatakan bahwa akal ini memiliki hubungan dengan wahyu. Jadi dua Dua yang tidak bisa dipisahkan ya. dipisahkan gitu ya begitu. Hmm. Jadi punya hubungan, atau bahasa Arab itu nisbat. Iya. Nisbat itu hubungan. Jadi apa hubungan akal dengan wahyu ini? Iya. Jadi wahyu itu sebagai ibaratnya sebagai landasan utama. Sedangkan akal adalah sesuatu yang dipakai untuk memahami teks wahyu. Itu hubungan keduanya itu. Wahyu sebagai pedoman, akal sebagai cara untuk memahami teks dalam wahyu. Sedangkan kan kita tahu ya bahwa dalam wahyu itu punya bahasan-bahasan yang tidak mudah dimengerti kadang. Iya, punya bahasa-bahasa yang aneh. Tidak sekali baca kadang mengertinya itu. Ya maka dibutuhkan akal. Tapi meskipun akal punya hubungan atau punya fungsi sebagai cara untuk memahami teks wahyu, jangan sampai akal ini menyalahkan. Tidak boleh akal itu menyalahkan wahyu gitu ya. Tidak boleh. Karena ketentuan dari Allah itu hak, tidak bisa dirubah. Tetap tidak bisa dirubah. Maka akal tidak boleh, meskipun Tidak boleh. punya kekuatan, tidak boleh merubah teks wahyu. Iya. Ya segitu. Iya. Nah, kita kan sudah tahu gitu tentang pembahasan ilmu kalam itu. Nah, sekian mungkin dari kelompok kami, kelompok 10. Ini tugas dari dosen Pak Cecep. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.